Halo, berjumpa lagi dengan Pak Niko. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang mengapa dan bagaimana kita belajar sejarah. Kali ini saya berada di ruang kelas nih, ruang tempat biasanya kita belajar sejarah, ruang sejarah. Mengapa sih kita belajar sejarah? Ya, sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Sejarah memang ilmu yang unik juga nih. Jadi terkadang kita sering mengesampingkan sejarah, tapi salah satu ilmu yang kalau kita ingin belajar ilmu-ilmu lainnya, kita pasti akan bersinggungan dengan sejarah. Karena apa? Karena begitu kita mau mempelajari ilmu lain, yang dipelajari awal mulanya adalah sejarah dari ilmu tersebut. Jadi unik juga bagi sejarah ini. Terusnya belajar sejarah, kita nggak hanya belajar tentang apa, terusnya siapa, kapan dan di mana. Itu penting pastinya, tapi ada yang lebih penting, yaitu mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan ini jarang disadari oleh kita semua bahwa mengapa dari peristiwanya ini penting. Karena supaya apa? Supaya dengan tahu sebabnya peristiwa itu terjadi, jika peristiwa itu negatif, kita bisa menghindarinya, kita bisa mengambil jalan yang lain, memilih hal yang lain dan sebagainya. Terusnya bagaimana peristiwa itu terjadi ini juga menarik juga. Dengan tahu kita, bagaimana sih jalannya peristiwa ini, yang tadinya baik cenderung akhirnya kok bisa buruk. Jadi kita juga bisa mencari alternatif lain. Kalau nanti dengan pola yang sama kita cari sisi yang lainnya, sehingga nanti berakhirnya jangan seperti peristiwa yang lalu yang misalnya berakhir negatif meskipun awalnya baik. Terusnya bagaimana sih kita belajar sejarah juga? Kadang ada yang senang baca, itu pasti salah satu modal utama sebenarnya belajar sejarah adalah membaca. Dimanapun kita diminta untuk membaca, meskipun sekarang kita senangnya mungkin baca chat dari Line, dari WhatsApp, atau baca yang pendek-pendek di IG dan sebagainya. Tapi kita juga tidak melupakan bahwa banyak buku-buku, meskipun sekarang banyak bentuknya PDF, kita perlu baca juga. Terusnya kalau waktu saya kecil, saya senang mendengar di radio, ada sandiwara radio tentang kerajaan-kerajaan dan sebagainya itu. Tapi sekarang kan ada podcast misalnya. Jadi kamu juga bisa dengar dari podcast tentang ilmuwan, tentang hal-hal kekinian dan juga tentang sejarah. Terusnya apalagi saya senang nonton film-film sejarah. Sekarang sampai saat ini banyak film-film sejarah yang keren-keren. Kamu bisa coba browsing dan nonton lah. Karena banyak film sejarah meskipun sudah ada bumbu-bumbunya, karena katanya tanpa bumbu nanti makanan tidak terasa enak. Terusnya juga sekarang kelebihannya seperti sekarang ini yang kita lakukan, kita bisa melihat dari YouTube. YouTube itu gudang ilmu. Kita bisa belajar apapun. Yang dulunya kita harus bertemu langsung dengan orang, sekarang tidak. Kita klik, kita cari dan kita lihat dan kita bisa pelajari. Kita tentunya bisa browsing artikel, bisa pergi ke perpustakaan, baca di sudut yang kita sukai, atau membaca di bawah pohon rindang misalnya, atau di sudut rumah yang kita paling favorit, atau dimanapun. Jadi buatlah keadaan nyaman. Misalnya kita bisa hidangkan secangkir kopi atau segelas teh hangat dan manis tentunya. Terusnya ada cemilan yang kita sukai. Ya kita belajar senyaman mungkin, yang membuat sejarah atau apapun bidangnya itu menjadi lebih menarik. Kita sisi-sisi yang mengasihkan bagi kita, tapi juga bisa memberikan tambahan keilmuan bagi kita. Disitulah pokoknya bahwa kita bisa belajar sejarah maupun ilmu-ilmu lainnya. Saya yakin tidak ada satu ilmu pun yang tidak berguna. Kita tidak pernah tahu, karena masa depan adalah rahasia, tapi kita bisa mempersiapkannya dari sekarang. Sampai bertemu.